Kalau ada orang alim sombong berarti alimnya ini dipertanyakan, berarti hanya alim dohir saja. Ibarat kalau tanaman padi itu berarti kopong dia, ya kan ditamsilkan oleh ulama orang yang punya ilmu ini seperti padi. Padi itu ketika masih kecil jecek, terus sampai keluar benihnya. Setelah keluar benihnya, ketika benihnya masih kosong, belum ada isinya, jecek. Tapi ketika sudah mulai isi, mulai isi baru dia nunduk pelan-pelan. Sampai full isinya tetap nunduk. Gitu ya. Berarti dia full isinya. Sama, orang alim gitu, tambah banyak ilmunya, tambah nunduk. Kalau ada orang alim kok tambahan jekik, berarti dia ya kopong berarti. Ya, gapah berarti dia. Ya, ada orang alim sombong, nggak usah diomongkan, gapah ini gitu ya. Komunitas gabah, ya, jam'iyah gabah berarti, ya, ya. Jadi orang punya ilmu, alim kok sombong berarti gabah, ya. Padi nggak ada isinya berarti, kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Al-babul khamis, bab yang kelima, fi adabil alim fi haqqi nafsihi wa fi 20 adaban. Bab yang kelima di dalam adab-adabnya orang alim. Di dalam adab-adabnya orang alim, orang yang punya ilmu ya. Mungkin nanti bisa diloncati aja ini. Tapi kalau mau loncati nanti sampai halaman 95 berarti. Ini halaman 55 sampai 95 pertengahan itu adab-adabnya orang alim dalam dirinya sama murid-muridnya. Ya. Dua bab panjang sekali. Ya. 3 bab ya. Adab yang kelima, adabnya seorang alim fi haqqi nafsihi, untuk dirinya sendiri pribadi. Wa fihi 20 adaban, dan dalam hal ini ada 20 adab. Ada 20 macam adab. Mungkin kalau sekiranya tidak perlu, kita meloncat ke bab yang ke 8 insyaallah. Tapi apa, kita baca awal-awal dulu. Ini kan belum alim semua ya, masih muta'alim ya. Al-awwal, yang pertama, adabnya seorang yang alim yang memiliki ilmu itu anyudima muraqabatallahi ta'ala. Harus anyudima, adama yudimu, melanggengkan apa? Terus menerus. Raqabah, merasa diawasi oleh Allah. Mendekat, merasa diawasi oleh Allah, fis sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan sir sendiri, wal alaniyah, dan ketika alaniyah di luar banyak orang. Berat ya orang punya ilmu itu. Bukan apa tadi, kalau sendiri sembrono, kemudian baru kalau banyak orang dia menampakkan kealimannya, tidak begitu. Berarti ini khawnu ya kan, dia khianat, berarti pengkhianat berarti ya. Kalau banyak orang kayak malaikat, tapi kalau sendiri kayak setan, berarti kan mengkhianat ya. Penipu berarti dia ya. Orang alim tidak seperti itu. Jadi selalu anyudimah, selalu merasa diawasi oleh Allah, baik dalam keadaan sir sendiri dan dalam keadaan alaniyah banyak orang. Yang kedua, anyulazima khaufahu, terus menerus yulazim, mengharuskan dirinya untuk dan terus menerus untuk merasa takut kepada Allah.
khaufahu takut kepada Allah, fi jami' harakatihi di semua gerak-geriknya, wa sakanatihi dan di semua diamnya. Jadi harus diusahakan takut kepada Allah. Jadi gerak saat gerak atau gerak diam dia harus diperhitungkan gitu ya. Kan dia sudah punya ilmu. Sudah punya ilmu otomatis sudah tahu caranya ini bergerak bagaimana. Ya, yang baik bagaimana. Nah, gitu ya. Saya diam ini bagus apa enggak? Nah, gitu ya. Sehingga ilmunya kepake kalau gitu. Jadi ketika mau gerak ini sesuai dengan ilmu saya apa enggak? Saya diam begini nih sudah sesuai dengan ilmu yang saya pelajari apa enggak? Begitu. Nganggur saya ini berarti sesuai enggak dengan ilmu yang saya pelajari? Nah, gitu. Jadi semua geraknya itu harus dipantau dengan ilmunya dia yang sudah dipelajari. Otomatis pasti ada gitu ya. Apalagi kita ini kalau tapi kita belum baca ya Bidatul Hidayah. Nah, ya kitab, kalau kita membaca kitab Bidatul Hidayah itu kitab yang mengatur kita. Jadi kitab Bidatul Hidayah ini adalah kitab 24 jam ya, kitab sehari semalam, mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu diatur oleh di dalam kitab Bidatul Hidayah. Bagaimana seharusnya, apa yang harus dikerjakan, jam sekian harus bagaimana, gitu ya. Itu sudah ada di kitab Bidatul Hidayah. Mungkin perlu baca itu mungkin ya. Kita diatur dengan itu aja sudah kewalan sudah ya, sudah kewalan. Jadi nggak ada istilah kosong waktu, nggak ada. Kosongnya jadi ibadah, ya kan ya. Jadi 24 jam terisi dengan kebaikan-kebaikan. Gerak dan diamnya itu mengandung kebaikan semua. Nah, jadi harus gitu. Nah, maka di sini harus selalu takut kepada Allah. Ketika gerak takut kepada Allah, ketika diam takut kepada Allah, ketika ngomong aqwalihi dan ketika dia berucap harus juga takut kepada Allah. Wa af'alihi dan pekerjaannya dia, ketika dia bekerja, ketika dia berbuat, af'al, ketika dia bicara dan ketika dia berbuat harus takut kepada Allah. Dalam artian jangan sampai Allah murka dengan apa yang dia kerjakan, dengan apa yang ia omongkan, dengan apa yang ia perbuat, jangan sampai menjadikan murkanya Allah. Otomatis tadi ya dengan ilmu-ilmu yang sudah dia pelajari. Fa innahu aminun ala mastudi'a fihi minal ulumi wal hikmah wal khasyah. Fa innahu, karena dia itu orang yang alim ini adalah amin, orang yang amanah, amin, orang yang dipercaya, amanah dia, ala mastudi'a, apa yang telah dititipkan pada dia daripada ilmu, hikmah dan khasyah. Dan ini khasyah, rasa takut tadi. Jadi ilmu hikmah yang dia miliki itu titipan dari Allah, yang pasti otomatis harus diamalkan ilmu, ya kan ya. Jadi sebenarnya orang punya ilmu ini ya beban juga. Kenapa harus diamalkan? Yang bisa diamalkan diamalkan. Ya. Wa tarku dzalika minal khiyanah, dan meninggalkan hal itu adalah berarti khianat. Nah, ya. Kita sudah dititipi ilmu, mestinya diamalkan, kok ditinggalkan. Jadi ilmunya banyak tapi enggak ada pengamalannya, berarti kita khianat dengan titipan ilmu tersebut. Nah, gitu ya. Wa qad qala Allah Ta'ala la takhunullaha war rasulah. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan
kalian mengkhianati amanat kalian. Apa ini ilmu? Ya semua amanah ini kalau kita menyanyiakannya berarti khianat. Termasuk ilmu. Ilmu itu adalah amanah. Ya, diamalkan dan disebarkan otomatis semampunya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian ngerti. Nah itu dia, ngerti. Ini dilarang kok menerjang. Berarti kita menerjang ilmu. Kita sudah tahu ilmunya, kita terjang. Berarti kita ini orang yang berani, gitu ya. Pengkhianat berarti. Kalian ngerti. Karwan tidak ngerti, gitu ya. Ngerti kok. Ya, gitu. Kemudian wasalis yang ketiga an yulazimas sakinah. Hendaklah harus selalu berusaha untuk mengharuskan sakinah, tenang, gitu ya. Ndak yatajir, ndak goncang, ndak bergejolak jiwanya, hatinya juga. Karena dia punya ilmu. Ada masalah, sakinah, tenang. Nanti dihadapi dengan ilmu yang dia miliki. Kalau ada masalah kok bingung gitu ya. Kok goncang jiwanya sampai stres mungkin gitu ya. Berarti ini bukan orang alim. Orang alim tidak mungkin seperti itu. Orang alim kok sampai jiwanya berubah. Sampai gendeng bahkan ya. Punya urusan gendeng. Berarti dia punya orang alim. Karena apa? Berarti dia saking susahnya, saking sumpeknya ndak punya jalan keluar sampai dia kebawa gila tadi. Merasa ndak punya jalan keluar. Padahal dia alim. Nah, berarti kan bukan alim. Lah, orang alim itu harus selalu sakinah, tenang, nyantai gitu ya. Menghadapi sesuatu dengan nyantai, dipikir, ya, dianalisa, gitu ya, dipecahkan, diambil kesimpulan, gitu. Baik masalahnya dia sendiri, terlebih masalahnya orang lain. Nah, karena orang alim ini ya sebagai pengayom. Warabi an yulazimal wara. Yang keempat harus selalu berusaha untuk menjadi orang yang wara, menjaga halal haram, menjaga mana yang diperintah, mana yang dilarang. Itu harus diperhatikan. Ini wara, ya. Wal khamis an yulazimat tawadhu. Ini juga yang penting. Orang alim itu harus selalu berusaha istiqomah dalam tawadhu. Harus tawadhu orang alim. Kalau ada orang alim sombong berarti alimnya ini dipertanyakan. Berarti hanya alim dohir saja. Ibarat kalau tanaman padi itu berarti kopong dia. Ya. Kan ditamsilkan oleh ulama orang yang punya ilmu ini seperti padi. Padi itu ketika masih kecil jecek, terus sampai keluar benihnya. Setelah keluar benihnya, ketika benihnya masih kosong, belum ada isinya, jecek. Tapi ketika sudah mulai isi, mulai isi baru dia nunduk pelan-pelan. Sampai full isinya tetap nunduk. Nah, gitu ya. Berarti dia full isinya. Sama orang alim gitu, tambah banyak ilmunya tambah nunduk. Nah, kalau ada orang alim kok tambahan jekik, berarti dia ya kopong berarti. Ya, gapah berarti dia. Ya, ada orang alim sombong nggak usah diomongkan, gapah ini gitu ya. Komunitas gapah. Ya. Ya gapah berarti. Ya. Ya, jadi orang punya ilmu alim kok sombong berarti gabah. Ya. Padi nggak ada isinya berarti kosong. Wasadis an yulazimal khusyuk. Harus khusyuk. Al khusyuk lillah. Berusaha untuk khusyuk kepada Allah. Ini kan sudah alim ya. Wa mimma, dan termasuk apa yang kata ditulis oleh Imam Malik radhiyallahu anhu ila Rasyid kepada Harun ar-Rasyid, termasuk wasiat mungkin gitu ya, wasiat yang ditulis oleh Al-Imam Malik kepada Harun ar-Rasyid isinya adalah mengatakan idza alimta ilman ya,
kalau engkau mengetahui ilmu, atau mungkin ahli ilmu dia, tapi sin ilman ya. Fal yura 'alaika atharu, maka lihatlah atharuh, pengaruhnya. Fal yura 'alaika, maka lihat kepada dirimu atharuhu, pengaruh ilmu tersebut. Wa waqaruhu, kalau engkau maksudnya kalau engkau merasa kalau engkau mengetahui ilmu atau punya ilmu gitu ya, maka lihatan pada dirimu asharuhu, pengaruh ilmu tersebut, lihat pengaruhnya. Wa waqaruhu, dan apa waqar ini? Hah? Apa? Ketenangan atau kehaibahannya. Wa sakinatahu, ini sama, dan ketenangannya. Karena orang kalau punya ilmu mesti di dalam diri dia itu mesti ada ini, ada pengaruhnya dalam jiwanya, gitu ya. Di dalam orang kalau sudah berilmu, maka dalam jiwanya ini mesti ada pengaruh. Minimal pengaruh pada dirinya, ada perubahan, tambah khusyuk, gitu ya, tambah tawadhu, wibawa ya, waqarib juga wibawa, sakinah, tenang ya, tidak bergejolak, gerusa-gerusu, enggak ada masalah, dipecahkan dengan santai, dengan tenang, dipikir ya, karena berilmu. Wa hilmuhu, apa hilm ini? Apa? Ya kesabarannya, ya kesabarannya, keramahannya, bisa ramah gitu ya, atau sabar. Hilm sabar sama maknanya, cuma kalau sabar itu biasa. Kalau hilm ini sudah, hilm itu isim fa'ilnya halim, ya, halimah. Kalau laki halim. Itu orang sifat orang yang sangat sabar sekali, di atasnya sabar. Jadi kalau sabar, as-sabr itu misalkan ada orang dipukul, kemudian dipukul, orangnya minta maaf, baru dia maafkan, tidak apa-apa. Pokoknya ente minta sepuro nang gak apa-apa. Gitu ya. Nah, tapi kalau halim ini belum minta maaf sudah dimaafkan. Ya, jadi di atasnya sabar, halim. Nah, orang punya ilmu seperti itu juga mestinya ya. Mestinya orang punya ilmu harus seperti itu. Tidak gampang nesu gitu ya ke orang lain. Kalau tidak minta maaf, nggak dimaafkan. Ya. Tak tuntut dan akhirat, wah. Masa orang alim begitu? Tidak mungkin lah ya. Awas tak tuntut dan akhirat sampai gitu. Kenapa? Karena ngerti semua perbuatan di dunia ini sudah takdir, nah, gitu ya. Itu orang lebih begitu. Ya apa ya bakal terjadi. Ya. Diakali wong, dimaafkan tidak masalah, tidak bakal nesu. Kenapa? Karena orang yang ngakali itu tidak mungkin dia berbuat kecuali Allah yang menggerakkan, dan bahkan dia bakal, orang yang alim ini ya, ketika disali orang, karena saking sabarnya, punya sifat halim, dia tidak bakal menyalahkan orang lain. Ketika disalahi, ditabuk uang misalkan dia bakal mikir, jangan-jangan saya yang salah, begitu, bukan orang dia. Ojo-ojo anang keliru. Dia kali orang, jangan-jangan saya yang keliru, dimaafkan dia. Bahkan mendoakan, merasa kasihan dengan dia, kasihan ya sama Allah, dia ini kok ditakdir jelek, bisa ngakali saya. Nah gitu. Terus dia berpikir dirinya, jangan-jangan saya ini salah kepada dia atau kepada Allah, mungkin salah, sehingga Allah menakdirkan begini, kok bisa ditipu orang. Nah gitu ya. Nah, ini berkat ilmu ya. Makanya kalau orang ngamuk itu berarti dia ya, cuma ya lihat ya, ngamuk itu kan ada dua kan. Kalau ngamuk alal haq tidak apa-apa ya, mungkin ada gurunya ngamuk ke muridnya karena muridnya salah. Kalau dedek tidak apa-apa, kok murid salah kok dibiarkan tok, nanti jadi apa?
Oh ya, lain ojo di anu kan, ono ustadz yang ngamuk, ustadz ini mestinya kudu halim gitu ya. Ya janganlah, ya keliru kalau gitu. Ini di luar, ini akhlak. Ya, akhlak, kalau akhlak di luar ketika kita jadi seperti itu. Kalau orang lain yang ke kita ya biarkan tidak apa-apa. Terlebih kita ketika belajar berarti itu adalah apa? Ini adalah apa ya? Cobaan, ujian. Biar kita ini jadi orang tinggi harus diuji dulu. Ya untung-untung masih diuji sama usahanya sendiri. Daripada Allah ngutus orang lain kita diuji oleh mereka tanpa perhitungan kalau mereka. Kalau ustaznya kan saya perhitungan, ya. Kok mulai-mulai sih kayak THR kalau walaupun dimarahi. Ya gitu ya, saya disangoni. Kalau ustaz gurunya yang marahi misalkan. Ya, gitu. Dan marahnya guru ini berkah sebenarnya. Ya. Zaman dulu tuh santri itu berkah-berkah, barokahnya luar biasa. Ngajinya biasa, tapi banyak yang berkah, sakti lah hebat seperti itu. Kenapa? Ya tadi tuh, ya gurunya seneng nguji, muridnya sabar diuji. Ya, bangkiak melayang tuh biasa kalau zaman dulu. Sekarang coba bangkiak melayang. Pendeli langsung lapor orang tuanya, mak ustad pendeli aku. Sobo, gitu ya, japri ustad ya, saat ngapunten saat bayar loh saat gitu. Ya, yang sekarang gitu. Ya, kalau dulu enggak. Ya, kita ini dulu ya, untung gak pukul tangan ya, gak enyang sekali ya, peng 10 dar gitu, penjalin. Anda pernah seperti itu? Dipenjalin sama usahanya? Nggak pernah? Anda masih pernah? Belum? Oh berarti gak nututi. Kita ini masih gitu. Terlalu mokong, penjalin gak mampan, ditumplak sama dampar. Ya, nanti misalkan nggak hadir 2 hari seminggu misalkan, tumpuk sampai berapa dampar. Suruh berdiri, mulai guru ustadznya ngajar sampai adzan isya, gini tok. Ini tak ya di belakang di pojok sana. Itu kenyataan betul, kita pernah seperti itu juga. Ya. Tapi ya gak kapok, besok tetap kesana lagi. Tetap nanti ngasih ustadznya rokok, apa kan saja sang rokok kan. Ya. Tetap baik pada ustadznya, pada kiainya, hati kiai kampung dulu. Ya. Sekarang nggak ada, ya gitu. Nah, itu juga mungkin salah satu cobaan juga bagi santri. Ya. Tapi kalau ke orang lain sabar, ke santrinya yang gitu. Kalau ke orang lain sabar, tipisi wong yang menang ustadznya. Orang kampung misui yang bukan nggak ada hubungannya dengan santri menang sudah. Wali santri misu ya menang, tapi santri tetap dikepui ngomong tetap. Ya, santrinya pokok dia jadi muridnya ya harus seperti itu. Soal orang tua terserah, gitu. Sabar, menurut sabar ya. Enggak dilawan orang misui. Oh sampai niki gitu. Tambah dikasih apa? Ya, sama syekhnya tadi. Tapi tetap muridnya tetap dipukul, yang zaman dulu seperti itu. Nah, karena juga tarbiyah. Bengkiak, gitu ya, tampar gitu ya. Apa? Rame ya melayang sudah. Mbo katok, mbo apa adanya? Penghapus melayang kalau zaman dulu. Sekarang nggak ada ya. Ya gitu itu enggak marah, menang sudah, memang nganggap ini salah memang gitu ya, salah. Ya tadi itu nanti serba salah, kita lapor ke orang tuanya tambah di kapok gitu ya, makanya cok mokong di sekolahan atau di kelanggar gitu zaman dulu. Ya, makanya orang dulu tuh barokah ilmunya ya. Sekali lagi ini kalau antara murid dan guru itu biasa, bukan suatu bukan jadi apa namanya ukuran dalam ini. Jadi ke orang lain biasanya. Ya.
ke orang lain sabar, begitu ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Kenapa? Karena Nabi bersabda, karena sabda Nabi, ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Otomatis kalau pewaris para nabi, dia punya ilmu, ilmunya ini ada pengaruh pada dirinya, ada waqar, ada haibah pada dirinya. Ya. Karena orang kalau mengamalkan ilmu mesti haibah, betul ya. Kita tidak minta, tapi tetap ada haibah. Ya tidak semua lah, tidak semua. Kita tidak menginginkan semua orang, tidak. Cuma kalau kita ikhlas mengamalkannya, mesti haibah, tidak mungkin tidak. Minimal orang itu apa ya? Ada sungkannya begitu. Bukan kita minta ya, bukan minta, bukan. Cuma ini sudah qadratullah begitu. Sudah apa dia? Sudah Allah bikin seperti itu. Pokok ilmu diamalkan, dia punya ilmu sahaibah. Hatta pas-pasan ilmunya, kita di kampung bakal punya sifat waqar ini. Ya, minimal sama orang agak disungkani, gitu ya. Nanti disuruh ini, antum shot, jong, ya. Antum doa jong. Ini juga kalau bukan waqar tidak mungkin. Ya. Ibarat masih apa ya? Dianggap lah seperti itu. Tapi sekali lagi ini bukan harapan, bukan. Ya, bukan harapan seorang pelajar, bukan harapan kita. Tidak boleh kita mengharap gitu. Cuma kata Imam Malik, kalau dia punya ilmu mesti ada itu, gitu ya. Kalau tidak ada waqar, berarti dia tidak mengamalkan ilmu dong. Ya, pasti. Antum aja nanti pulang ke rumah di kampung yang dapat setahun apa tadi mondok, yang dulunya mungkin apa tadi pencet uang TKB gara ente sekarang beroban sapan assalamualaikum, ada orang nunduk ya, pakai baju bersih ke musholla, ke masjid, nunduk, mesti semua orang melihat mesti iri. Aneh sampai karek padahal biar pencet kontak ambare iku gitu ya. Sekarang kok aduh kok ngono ya, mondok nang ndi arek gitu pasti. Ini waqar. Oh ya. Waqar. Aduh. Coba gede tak dhewe mantu arek iki gitu. Tak encer ya, ojo kuwatir ojo sampai arek iki nang wong liya. Nah, anakku iki sik cilik gitu. Pasti ditunggu. Jangan khawatir. Waqar. Asalkan apa? Diamalkan ilmunya. Ya. Pasti enggak mungkin tidak itu pasti sudah. Minimal orang iri. Ah ya iri. Anak sopo ya? Anakku gak ngono ya. Ah gitu. Ini waqar. Ya. Tapi kalau tidak mengamalkan ilmu, nanti pulang dari pondok tambah nemen. Trek-trekan. Ya. Dulu sebelum pondok kenal potnya biasa, sekarang pulang mondok langsung ke bengkel ganti knalpot, diplong. Mau dipisui sama wong, kurang ajar. Mari mondok gak tambah tadi, tambah rusak. Nah, anak sopo gitu, enggak bangga belas orang, enggak ada waqar berarti, dikucilkan, ya, enggak disapa malah sama orang, nah, gitu ya. Jadi ilmu diamalkan, ada ilmu dan otomatis amal, pasti ada di situ, ada haibah pada dirinya. Nah, itu kenyataan pasti. Kalau enggak, yes, bisa taruhan potongan tangan, enggak mungkin, ya. Kita kalau sopan depan orang dengan ilmu kita, mesti kita disopani oleh orang. Lebih dari itu, bangga orang. Ya. Anak ya, seneng ya, gitu ya. Seneng ya, wong tuane dua anak kayak ngono, gitu ya. Mesti nanti iri, langsung ke rumah ya, mondok nang di pak, gitu ya. Kok moro apik aneh gitu. Iki pencetku moro utuh. Dia mondok setahun moro utuh pencetku, alhamdulillah. Nah gitu. Ya, dikasih hadiah nanti. Dulu pencet nyolong, sekarang pencet dikasih datang sendiri. Kenapa? Berkat merubah akhlak tadi dengan ilmu. Ya. Nah, gitu. Nah, warasatul anbiya, karena ulama itu orang sudah punya ilmu, berarti dia ini mewarisi apa yang diberi oleh Nabi, yaitu ilmu. Nabi itu orang yang waqar, ya kan ya, karena di Nabi ini ya pengamal ilmu otomatis.
haibah, berpengaruh gitu ya. Minimal wong sungkan dengan dia. Dulunya orang mungkin kurang ajar gitu ya, sekarang ketika ada dia, oh cocok, kayak kon ora iki apa gitu ya. Padahal biasa-biasa. Yang tadinya moro dulunya berani biasa ya, ketika ada anak ini, karena dia anak ini berilmu walaupun masih kecil misalkan, ngamakan ilmunya, beradab, orang tadi bakal sungkan. Kaenak anu arek iki. Nah, gitu ya. Kaenak anu arek iki. Apa? Waduh, kalah kaenak. Nah, gitu. Padahal dulu ndak, sebelum berilmu, tapi ketika berilmu begitu, beda, berubah. Nah, gitu. Wasakinah, dan juga tambah tenang. Ya, sakinah, tenang. Ada masalah biasa dilihat. Ketika ada masalah enggak gampang apa tadi? Enggak gampang berkeluh kesah, susah. Kok kelihatan gopo gitu enggak? Jadi tenang. Dengan ilmu yang dia miliki dan yang dia amalkan ilmunya. Wa qala Umar radhiyallahu anhu ta'allamul ilma wa ta'allamu ma'ahul wa as-sakinah wal waqar. Wa qala Umar, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu, pelajarilah kalian akan ilmu, wa ta'allamu, dan pelajarilah bersama ilmu tadi as-sakinah, ketenangan, pelajari ketenangan. Bagaimana caranya tenang? Ya otomatis dengan ilmu ya yang dengan diamalkan pasti tenang dia. Wal waqar, dan pelajarilah waqar. Bagaimana orang itu bisa jadi waqar, berwibawa? Tadi ya, dengan dia amalkan ilmunya pasti akan tumbuh wibawa pada dirinya, pasti tumbuh waqar. Karena waqar gimana mempelajarinya? Otomatis dia dengan sikap ya. Waqar ini sikap, dia bersikap baik, sopan pada orang, pasti orang sopan pada dia, lebih nanti akan dibalas kesopanan dia akan dibalas oleh orang lebih dari itu. Sungkani orang, ini termasuk waqar. Ya. Dikedepankan, ke depan gitu ya, walaupun tidak mau ya. Itu termasuk salah satu waqar. Bukti kalau dia ada waqar pada dirinya. Ya hanu dipaksa mungkin, ayo nang ke depan gitu misalkan. Terserah antara dia ya hanu benda, paling enggak dia mesti ada waqar sedikit banyak. Nah, gitu ya. Wa qala ba'du salaf haqqun 'alal 'alim an yatawadha' lillahi ta'ala fi sirrihi wa 'alaniyatihi. Hak atas seorang alim, ya, haknya seorang alim itu adalah maksudnya keharusan bagi seorang alim harus bertawaduk pada Allah, tawaduk karena Allah, fi sirrihi, pada sirnya, atau ketika dia sendiri harus tetap tawaduk pada Allah, tetap punya rasa tawaduk karena Allah ya, merasa kecil dirinya, merasa nggak punya apa-apa gitu ya. Wa alaniyati, dan ketika di banyak orang, dan ketika dia tidak sendirian harus merasa tawaduk lah. Dengan tawaduk inilah, dengan tawaduk ini dia bisa menghasilkan segala macam, termasuk waqar tadi. Wa yahtaris min nafsihi, dan menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak benar, yang dari hal-hal yang jelek, termasuk iffah, menjaga harga diri. Ini hak bagi seorang yang punya ilmu. Wa yaqif amma ashkal alaih, dan berhenti, jangan meneruskan apa yang sulit bagi dia. Misal ya, kita membahas sesuatu rumit, kita tidak bisa menyelesaikannya, wes golek di mana-mana, kitab nggak ketemu, berarti sudah masuk terus, berarti belum kebuka, dia belum nemu jawabannya. Tanya ke yang lebih pintar kalau gitu. Jangan dipaksa ya, yang muskil jangan dipaksa. Kalau dipaksa akhirnya dia memutuskan sesuatu dengan tanpa ilmu, bahaya ini gitu ya. Jadi ketika tidak tahu, angkat kepada yang lebih tahu atasnya. Kalau kita punya guru, pada guru. Kalau kita punya teman-teman yang lebih alim, ke temannya. Ojo malu. Ya, kadang-kadang malu ya. Afan ya, enggak bisa nih. Anak mentok gini. Nanti coba tak tanyakan kepada teman saya, mungkin ya. Itu lebih pintar, masya Allah. Atau ke guru saya. Nah, gitu ya. Sampai tunggu berapa hari, nanti ini penjelasannya akan saya bawa, begitu.
Ya. Tapi biasanya malu. Ya, malu kadang-kadang harga diri ini. Waduh, kok aku kadang di wara ustadz ini nanti kalau saya nggak mutusi, waduh, berarti saya dikira bodoh. Nah, gitu. Nah, ini setan berarti, nggak boleh gitu. Nah, jadi itu adalah hak bagi seorang yang alim harus seperti itu. Ketika ada sesuatu yang muskil, yang sulit, yang meragukan pada dirinya, mungkin suatu hukum ya atau suatu masalah, suatu perkara, maka jangan diteruskan. Yakif, berhenti. Oh ya. Nah, kemudian berikutnya wasabi an yakuna ta'wiluhu fi jami umurihi 'ala Allah. Nah, ini jam berapa nih? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.